Ya Bani Israel. Apa artinya Pak? Wahai Bani Israel. Ya, artinya ya Bani Israel. Keturunan Israel. Ya. Yang dimaksudkan keturunan Israel di sini keturunannya Nabiullah Yakub kan ya. Jadi Bani Israel itu keturunannya Nabiullah Yakub, umatnya Nabi Musa. Nabiullah Yakub itu sendiri di dalam Al-Quran itu 2 kali dipanggil Israel. Di dalam surat Maryam kan ya. Kata Allah itu min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, dari keturunan Ibrahim dan Israel. Itu Nabiullah Yakub itu kan ya. Kemudian surat apa lagi? An-Nisa mungkin ada kan ya. Al-Maidah kan ya. Yang kata Allah itu illa ma harrama Israil, kecuali Nabiullah Yakub lah yang mengharamkan kan ya. Karena Israel itu sendiri bagus artinya Pak. Israel ini berasal dari kata Isra dan El. Isra Tuhan, Isra itu hamba, El itu Tuhan. Hamba Allah maksudnya. Jadi maksud Israel itu hamba Allah. El itu panggilan bahasa apa ya? Ibrani, Tuhan. Hingga Israel ini hamba Allah. Makanya Nabiullah Yakub itu disebut Israel karena memang Nabiullah Yakub itu adalah seorang yang dia taat beribadah kepada Allah. Nabiullah Yakub itu kan cucunya Nabiullah Ibrahim dari Nabiullah Ishak. Nabiullah Ibrahim punya 2 putra. Pertama itu Nabiullah Ishak, yang kedua Nabiullah Ismail. Yang Nabiullah Ishak itu punya 2 putra. Putra yang pertama itu yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Ya. Yang kedua itu yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yaitu Nabiullah Yakub. Dari Nabiullah Ishak ke Yakub. Yakub itu dari 4 istri mempunyai 12 putra. Salah satu putranya itu namanya Yahuda. Dari jalur Yahuda inilah yang menggenerasikan orang-orang Bani Israel. Semuanya termasuk para nabi dan terutama kaum Bani Israel yang sekarang ini itu menjadi orang-orang Yahudi. Makanya di sana itu disebut wilayah Israel. Seperti itu kan ya. Jadi sampai sekarang itu di Israel sana itu suku-suku yang ada di sana itu hanya 12. Mengikuti banyaknya anaknya, putranya Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan nama-namanya itu juga tak jauh dari nama-nama putra-putranya Nabiullah Yakub, Yusuf, Binyamin. Ya, makanya kan presidennya Binyamin beta Yahu ya kan ya. Yahuda kan. Cuman sudah bahasa-bahasa mereka kan ya. Seperti itu kan ya. Jadi ya Bani Israel. Yaitu Bani Israel. 51 kali Allah itu menyebutkan Bani Israel di dalam Al-Quran. Itu hanyalah untuk mengingatkan. Ingatkan apa? Karena memang Bani Israel itu termasuk bangsa yang ingkar nikmat, sehingga selalu diingatkan Allah dengan kata ya Bani Israel uzkuru. Nah, kan ya. Tapi jangan sampai keliru baca ya Bini Siroil. Nah, ya kan ya. Kalau sampai keliru baca ya Bini Siroil ya kan ya. Ini bahaya ini kan ya. Seperti itu. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Ni'matku, ada kunya ya. Nikmatku. Allati, yang ya. Jadi yang artinya yang itu 2, ada alladzi, ada allati. Kalau allati itu untuk kalimat-kalimat yang mudzakkar namanya, laki-laki sifatnya kan ya. Kalau allati itu yang muannas. Mana yang maksudnya Mas? Ini nikmati ini muannas. Kenapa? Kan ada tak terakhir kan ya. Jadi ciri-ciri kalimat muannas itu dia kalimat yang diakhiri dengan huruf tak. Baik taknya itu yang bulat, tak bulat itu namanya tak marbuto kan ya. Tak marbuto itu ketika dia berharokat dibaca. Ketika diwakofkan ataupun sukun itu suaranya menjadi suaranya ha ya. Contohnya apa? Salat. Nah kan ya. Salat itu kalau diwakofkan sholah gitu.
Makanya kalau ada tuh hayya 'alas shalah, bukan aslinya hayya 'alas sholati, ya kan ya? Nggak bisa kita baca hayya 'alas sholat. Nah, atau ti kan ya. Nggak bisa kan ya? Karena itu tak marbuto kan ya, tak tunggal. Kemudian ada namanya tak taknis. Tak taknis itu ya kalau harokat itu dibaca, sukun pun juga dibaca. Nah, itu namanya tak taknis kan ya, tak yang nanti dibaca berdesis. Contohnya muslimat, kan ya. Nah, itu biasanya tak taknis itu dia tak yang digunakan untuk kalimat jamak. Ya, jamak, kalimat jamak muannas, kalimat muannas salim. Itu semuanya adalah kalimat muannas. Ini karena ada ya di belakang, ya yang menunjukkan arti aku, kepemilikan. Namanya ya mutakallim. Sehingga taknya ini juga dipecah. Yang awalnya bulat kan ya. Sehingga karena disambungkan dengan ya menjadi tak biasa. Ni'mati yang artinya nikmatku. Ada kunya kan ya. Ni'mati nikmatku allati. Yang an'amtu aku beri nikmat. An'amtu aku beri nikmat. An'amtu aku beri. Kalau di Al-Fatihah ada amta, engkau beri nikmat. Kalau ta, engkau kan ya khitobnya kan ya. Kalau tu itu aku. Nanti kalau na, an'amna itu kami kan ya. An'amtu aku beri nikmat alaikum. Atas kalian. Alanya atas, kumnya kalian. Wa dan bi dengan ahdi janjiku. Ada kunya, ini. Ya-nya ini yang menunjukkan aku, ya. Ahdi janjiku. Ahdi. Apa artinya? Janjiku bi. Dengan ahdi janji. Gak ada kunya, ya, karena gak ada ya-nya. Ahdi janjikum kalian. Kalau kum kalian, kalau hum mereka. Wa dan iyaya hanya kepadaku. Iyaya hanya kepadaku. Iyaya hanya di Al-Fatihah ada iyaka kan ya. Hanya kepada. Ini bahasa-bahasa kasar namanya, karena bahasa ringkasan. Ya, iyaka hanya kepadamu, iyaya hanya kepadaku. Maka. Sekarang perhatikan yang merah. Ulkuru kalian ingatlah. Ulkuru kalian ingatlah. Ulkuru. Apa artinya? Kalian ingatlah. Ini kata kerja perintah. Ulkuru dari kata zakaro. Zakaro itu bisa ingat, bisa menyebut. Makanya zikrullah berarti menyebut nama Allah atau berzikir atau mengingat Allah. Makanya zikir itu ada zikir yang khofi kan ya, yang pelan kan ya, ada zikir yang dikeraskan. Uzkuru kalian ingatlah. Uzkuru apa artinya? Kalian ingatlah, aufu kalian penuhilah. Aufu kalian penuhilah. Aufu apa artinya? Kalian penuhilah, irhabuni kalian takutlah padaku. Irhabuni kalian takutlah padaku. Irhabuni apa artinya? Kalian takutlah padaku, aufu kalian penuh ilah, ulkuru kalian ingatlah, irhabuni kalian takutlah padaku. Ini kalau dipisah bacanya irhabuni ya.
Kalau nanti digabungkan dengan farhabun kan ya, atau farhabuni. Irhabuni, kalian takutlah kepadaku. Ulkuru, kalian ingatlah. Aufu, kalian penuh. Ila, irhabuni, kalian takutlah kepadaku. Aufu, kalian penuhilah. Ulkuru, kalian ingatlah. Irhabuni, kalian takutlah kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel. Apa artinya, Pak? Wahai Bani Israel, uzkuru, kalian ingatlah nikmati, nikmatku, allati, yang an'amtu, aku berikan nikmat atau aku beri nikmat, alaikum, atas kalian, wa, dan aufu, kalian penuh, ilabi, dengan ahdi, janjiku, ufi, aku penuhi, bi, dengan ahdi, janjikum, kalian, wa, dan iya ya, hanya kepadaku, fa, maka irhabuni, kalian takutlah padaku. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa aufu, kalian penuh, bi ahdi, ufi, bi ahdi, kum, wa iyaya, hanya fa, irhabuni. Kita baca sekarang, Pak. Wahai aku sekali lagi, wahai Bani Israel, kalian ingatlah nikmatku yang aku berikan nikmat atas kalian, dan kalian penuhilah dengan janjiku, aku penuhi dengan janji kalian, dan hanya kepadaku maka kalian takutlah padaku. Jadi di ayat ini Allah memulai membuka, mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Kenapa kok Allah selalu mengatakan demikian? Karena memang Bani Israel itu kan ya, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah satu kaum itu yang suka mengingkari nikmat. Nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka itu tak mau mensyukurinya. Makanya dengan mereka itu tak mau beriman kepada nabinya saat itu, Nabi Musa. Makanya oleh Allah mereka selalu diingatkan. Kata Allah, uzkuru ni'mati, yang telah Allah berikan kepada mereka. Aufu bi ahdi. Dan juga Allah meneruskan dengan kata aufu bi ahdi, dan kalian penuhilah dengan
janjiku. Karena memang orang Bani Israil itu juga orang yang suka ingkar janji akan beriman, ternyata enggak. Akhirnya janji akan beriman, ternyata enggak. Akan mengikuti perintahnya Nabi Musa, ternyata tidak. Makanya kata Allah, wa'ufu bi'ahdikum, karena Allah itu juga selalu menepati, memenuhi janji kepada mereka. Wa iya ya farhabun, maka kata Allah, dan hanya kepadaku, maka kalian takutlah padaku. Makanya ini di surat Al-Baqarah ini Allah membuka pertama kali mengingatkan kepada Bani Israel dengan kata ya Bani Israil iladzkuru ni'matiyal lati. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Bani Israel itu adalah sebutan keturunannya Nabiullah Yakub dan yang menjadi umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa itu namanya Bani Israel, umat Bani Israel. Setiap nabi itu kan punya nama umat masing-masing kan ya. Kaum Ad, itu umatnya Nabiullah Hud alaihis salam. Kaum Samud itu umatnya Nabiullah Soleh alaihissalam. Ya. Kemudian kaum Aden, apa namanya itu? Kaum Madian. Kaum Madian itu umatnya Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Kaum Mu'tafikat yang kata Allah dalam Quran, itu umatnya Nabiullah Lut alaihissalam atau yang dikenal dengan kaum Sodom. Mu'tafikat itu artinya kaum yang berpaling, kan ya? Berpaling dari kebenaran, kan ya? Kemudian kaum Babilonia, kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bani Israel ini sebutan dari kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, kan ya, seperti itu. Dan Allah itu selalu mengingatkan, kan ya, dan juga selalu sering menceritakan Bani Israel di dalam Al-Quran. Karena memang Bani Israel itu termasuk kaum-kaum yang sangat apa ya? Ya pertama sangat bandel, kan ya, kaum yang sangat melampaui batas, sehingga itu termasuk kaum ataupun suku yang legendaris, kan ya, dalam cerita-cerita keburukannya, bukan cerita-cerita kebaikannya, kan ya, seperti itu. Sehingga dalam Al-Quran itu Allah banyak menceritakan tentang kaum Bani Israel. Jadi kata Allah, ingatlah kalian ini terhadap nikmatku yang sudah Allah berikan kepada kalian dan penuhilah janjiku. Karena mereka itu suka ingkar janji dan mereka itu tidak pernah mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Suka ingkar terhadap nikmat. Dan termasuk ayat yang sering kita baca ini dalam surat Ibrahim itu sebenarnya mengingatkan kepada Bani Israel. Yaitu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang ada di dalam surat Ibrahim. Itu ayat Allah mengingatkan kepada Bani Israel. Bani Israel yang kata Allah, la in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmat, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat. Tapi kalau ingkar, maka azab yang akan menimpa. Karena itu awalnya itu Allah ingatkan kepada Bani Israel. Karena ayat sebelumnya itu bercerita juga tentang Bani Israel ketika diperingati oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti itu.